Halo Sobat Super, halo. Wah, kembali lagi bersama Road Trip KW Super. Nah, itu kemarin banyak yang minta, Bang, ajak istrinya Bang. Nah, ini istrinya. Halo. Wah, dibuka dong ininya. Lagi maskernya. sering bersin karena Iya. Lagi sering bersin, tak bisa dibuka masker. Debu. Jadi sekarang kita mau ngobrol sambil road trip. Oke. Udah, biar nggak terlalu istri saya aja yang kelihatan. Lebih baik kita lihat jalanan. Nah, halo. Hola. Kita lagi di mana nih, Pak? Ini penulisan Bukit Kintamani. Ada yang udah pernah ke Kintamani? Ini salah satu objek wisata di Bali. Kiri jalan ada Gunung Batur kelihatan. Sebentar, kiri jalan. Oh, wah belum kelihatan. Nanti kelihatan. Kita mau ngobrolin stresnya WFH ini. Ibu nice. Ibu nice. Ini Ibu nice stres nggak WFH, Bu? Ya lumayan stres. Oh iya, berarti Ibu kurang ini, Bu. Kurang optimis, Bu. Kalau kayak gelas itu kan gelasnya setengah full atau setengah kosong. Kan harusnya lumayan nggak stres gitu, walaupun harganya sama aja. Ya nggak, Bu? Iya, bisa jadi. Bu, gimana stresnya WFH, Bu? Coba diutarakan. Ini aja. Menurut Ibu sebenarnya WFH ini lebih gampang apa lebih susah daripada kerja yang biasa, Bu? Kalau secara aku pribadi sih lebih sulit ya, karena harus mulai beradaptasi dengan hal yang baru gitu. Jadi kan kisahnya adalah selama kurang lebih 4 tahun udah nggak kerja ini kan. Sebagai mahasiswa beda lah bebannya sama pekerja gitu. Mana juga hidupnya juga di tempat kuliah ditanggung sama negara kan. Aduh, pajak itu, Bu. Iya, udah nggak mikirin apa-apa gitu. Nah, sekarang balik pulang ke Bali, baru aja 1 bulan kerja udah jeder COVID melanda Indonesia, jadinya ya WFH, work from home. Waduh, Adaptasinya double jadinya. Berarti pertama menyesuaikan diri dari yang kuliah Ke kerja. Belum selesai adaptasi langsung WFH lagi, Bu ya? Iya. Oh, lumayan. Plus juga adaptasi harus menghadapi 3 anak. Bagaimana itu, Bu? Nah, karena kan kemarin Aude anak sulung dititip di kakek nenek di Bali selama di Jepang dulu nunggu adik-adik. Dulu sih kuliah sambil jaga Aude hal kecil lah gitu. Ya. Jangan salah. Sekarang itu terasa hal kecil, tapi pada saat dulu kita menjalani itu rasanya berat. Iya, berat. Tapi kan Bapak dulu kerjanya juga on off kan? Iya. Tidak setiap hari kerja. Itu ada anjing kencing tadi, Bu. Itu kenapa itu kok iPhone-nya bunyi terus? Akhirnya ya sekarang triple adaptasi jadinya. Triple adaptasi, yang pertama adaptasi ngurus anak sambil kerja. Adaptasi kedua perubahan gaya hidup mahasiswa ke pekerja. Adaptasi ketiga kerja reguler jadi kerja online. Waduh. Wah. Jadi ya kenapa akhirnya nggak bisa ngomong optimis ya? Waduh, bener, Bu. Kalau setelah didengarkan ternyata bener, ini bukan lumayan nggak stres ini, Bu. Iya. Tapi lumayan stres ini, Bu. Iya, begitulah. Aduh, tapi gini loh. Terlepas dari stres itu kan natural, itu kan human. To be human is to be stressed. Waduh. Tapi kalau Ibu kan psikolog, Bu. Sebagai psikolog itu kan selalu harus selangkah di depan. Ya. Jadi dari sudut pandang psikologi apa nggak ada ini, Bu? Tipsnya jangan yang teoritis, Bu. Tips yang applicable. Nah, Ibu kan selama ini stres lah, tapi ternyata kan bisa coping with the stress. Iya. Nah, bagi dong ininya, tipsnya. Oke, kalau secara aku pribadi sih paling pertama itu ya Apa? jaga kesehatan paling pertama. Karena ketika kita stres, ada yang namanya teori stres menuju ke somatoform atau psikosomatis. Psikosomatis.
Jadi ada gejala fisik yang dirasakan akibat dari stres gitu. Yang diserang itu adalah kondisi atau bagian tubuh yang paling rentan. Nah kalau aku aduh. Sabar Bu, ini masih aduh. jalanan di Batur ini Ini luar jalanan biasa. baru ya sekarang udah mulus lagi. Ini belum kelihatan ini. Sebentar Bu ya, intermezzo Iya. dulu. Nanti kelihatan ininya. Gunung Baturnya Gunung sama Batur Danau sama Batur. danau. Biar sekarang sambil nunggu Gunung Baturnya kelihatan, kita ngobrol dulu ngalor ngidul. Iya. Jadi gimana jaga kesehatan? Jaga kesehatan fisik. Nah, itu tadi Ibu bilang soal psikosomatis itu. Oke. Coba pengertian psikosomatis itu apa sih? Kok serem sekali istilahnya, Bu? Carilah di Wikipedia ada. Bu, kalau saya bisa nyari di Wikipedia, saya nggak hadirkan Ibu sebagai bintang tamu di acara podcast road trip kali ini. Gila, podcast Pak! Ayo, apa itu Bu, psikosomatis? Bu? Psikosomatis itu adalah gangguan secara emosional. Gangguan secara emosional. Ada gangguan secara emosional tapi berefek pada munculnya rasa ada gejala-gejala fisik gitu. Misalnya kayak saya sendiri ya. Aku sendiri kok jadi saya. Ya, saya boleh biar lebih formal, biar kelihatan profesional, Bu. Saya sendiri sih lebih ke misalnya sering sakit perut kalau lagi cemas. Sakit perut kalau lagi cemas. Oke. Padahal sebenarnya makannya makan normal, pencernaan normal, tapi karena lagi cemas akhirnya diserangnya di perut. Ntar Bu, ini sakit perut dalam artian kayak kram perut atau sakit perut pingin boker, Bu? Pengen boker, padahal baru selesai boker sebelumnya gitu. Terus ketika Ibu di kamar mandi di toilet beneran keluar boker, Bu? Enggak. Berarti psikosomatis itu. Lalu Soalnya kalau ternyata pas duduk ternyata keluar boker berarti itu beneran Bu sakit. Psikosomatis itu bisa sampai segitunya menciptakan sakit yang beneran ya Bu ya? Iya, itu reaksi mekanisme pertahanan diri tubuh. Itu pemandangannya bagus banget. Wah, tuh, dan kelihatan. lu diginikan gitu. Iya, biar kelihatan dikit. Ke arah kiri. Aduh, susah ini. Nah, Itu di bawah tuh Danau Batur. Tetap rame ya wisata Batur. jadi makanya Bu, ini PSBB. Apa itu PSBB? Saya tidak tahu, saya tidak mau komen. Pembatasan sosial basa-basi. Wah, itu kelihatan enggak? Belum kelihatan. Nanti. Nah, berarti kembali ke Ibu tadi apa? Jaga kesehatan. Waduh, Pak, itu gini enggak kelihatan. Wah, kurang kelihatan, kurang siap tadi. Hati-hati deh, ampun udah. Jaga kesehatan, Bu ya. Itu yang pertama. Nah, itu terus terang masih standar itu, Bu, jaga kesehatan. Tips kedua, Bu, yang lebih heboh, Bu, yang lebih keren. Ya sangat standar sekali memang tipsnya. Berpikir positif. Berpikir positif. Wah, kalau gitu tolong dielaborasi, Bu. Ini masih terlalu general. Supaya ini loh, wah masa PhD Jepang tipsnya berpikir positif. Harus lebih dari itu, Bu. Tolong dielaborasi berpikir Mau positif. itu PhD, gimana? mau profesor, ketika sudah memberikan tips untuk hal seperti ini ya, berpikir positif itu adalah hal yang sangat membantu karena ada yang namanya psikologi positif ya. Apa itu? Nah, ini baru kalau saya dapat istilah yang serem baru saya tertarik. Nggak serem juga sih. Ketika kita mau menghadapi sesuatu, kita harus memiliki pikiran bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, hal-hal yang harus kita terima, dan hal-hal yang memang harus kita lakukan adaptasi sehingga kita bisa bertahan hidup. Oh, jadi pada adaptasi. Wah, saya pernah dengar istilah gitu. Kita menerima apa yang kita tidak bisa rubah. Serenity prayer itu. Ya, saya pernah dengar. Itu kayak afirmasi ya, penguatan positif ya. Wah, itu kelihatan dikit. Gunung Baturnya kelihatan. Terus afirmasi positif. Terus bagaimana, kan dibilang katanya kalau sering berpikir positif itu pengaruhnya bagus untuk imun. Bisa dijelaskan gimana gininya, Bu? Kalau dari sisi psikologi?
Kalau dari sisi psikologi bisa dibahas di cognitive behavior ya. Wah, ini lagi istilah serem ini, saya suka ini, Bu. Hubungan antara dinamika antara hubungan perilaku dengan pikiran ya. Gimana Bu? Ketika seseorang memiliki pikiran yang negatif, maka perilakunya, respon tubuhnya akan ke negatif. Misalnya saya nggak suka sama bapak ya. Oh, Bu, tolong ngomong nggak sukanya jangan sangat meyakinkan Iya. gitu, Bu. Nanti Ya, orang jangan berpikir dulu. Ibu beneran nggak suka sama saya, Bu. Nggak ada tusuk sate. Memang dulu faktanya saya nggak suka sama bapak kan. Waduh, ini kok curcol jadinya, Bu. Saya nggak suka sama bapak. Terus? Ketika saya menghadapi bapak, perilaku saya ya perilaku negatif gitu ya, meremehkan, nggak suka, pengen menjauh gitu. Terus? Perilaku seperti itu kan perilaku yang tidak sehat ya. Dengan munculnya perilaku yang tidak sehat, akhirnya itu detak jantung, terus? lalu nafas tidak teratur. Kalau itu terus-menerus dipertahankan kan akan membuat tubuh melakukan suatu prosedur yang berbeda dari biasanya. Gitu. Pokoknya kalau ngeliatin bapak sengitan aja bawaannya. Sengitan tuh kayak emosi negatif aja bawaannya gitu. Pengen marah, pengen ngedumel aja. Akhirnya ya kayak lingkaran setan gitu. Oh, begitu. Pantes Ibu ya. Kalau dulu saya setiap lihat Ibu itu kok tampangnya sumpah aja. Iya. Ternyata itu sebabnya. Itu akan mempengaruhi ke detak jantung, ke pernapasan. Oh, begitu. Itu kalau dari teori. Waduh, ini jalannya kayak gini lah, guys. Aduh. Sengaja dibikin bergelombang biar orang nggak bisa ngebut. Aduh. Ya, sekarang sudah bagus. Dia makan apa itu, Nak? Berarti kita berpikir positif, hindari berpikir negatif. Iya. Karena respon tubuh itu kalau kita pikir negatif itu cenderung melakukan sesuatu yang tidak sesuai semestinya. Iya, tidak sesuai semestinya ya akan mempengaruhi kondisi fisik. Makanya tadi dibilang kan fisik sama psikis kan sangat saling terkait Berkaitan. ya, berkaitan gitu. Oh, cocok. Berarti berpikir positif itu supaya badan kita tidak melakukan respon yang tidak sesuai yang mekanisme. tidak sesuai, yang tidak semestinya gitu loh. Mungkin kalau analoginya kayak gimana, Bu? Dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti orang awam, Bu. Ya. Coba kasih analogi yang membumi. Ya seperti tadi saya kan nggak suka sama bapak kan, itu membumi banget Itu kan. bukan analogi, Bu, itu kenyataan itu, Bu. Tolong ini, dan mungkin saya pertimbangkan untuk off the record saja ini, Pak. Jadi ya begitu kita misalnya nih nggak suka sama apa ya, nggak suka sama durian. Ntar lu. Tadi itu kan yang respon negatif, sekarang yang respon positif, coba dikasih Respon contohnya. positif ya. Bagaimana pikiran positif itu mempengaruhi tubuh untuk memberikan respon yang positif. Nah, Coba. Saya begitu jatuh cinta sama bapak kan. Terus gimana? Jadi saya bertemu bapak, bawaannya pengen senyum aja. Rajin banget mandi jadinya kan. Oh, berarti Ibu dulu memang nggak suka mandi. Nggak suka mandi, semua orang tahu saya nggak suka mandi orangnya. Dan untungnya saya dulu kuliah di Jepang, orang Jepang juga mandinya sehari sekali ya, itu sangat sesuai dengan perilaku saya. Jadi rajin mandi, badan bersih, segar, terus bawaannya pengen senyum, ketemu sama orang senyum, jadi kan happy bawaannya ya, bahagia. Oh, termasuk itu yang temen Ibu itu bilang katanya sekarang Ibu sudah berubah gitu. Iya. Maksudnya apa? Oh, bukan itu. Oh, berarti ini adalah jawaban dari sebuah misteri. Karena saya juga sering berpikir gitu. Saya kenapa dulu lihat Ibu Nas ini orang apa ya? Ya itu mukanya sumpah, pokoknya nggak ada menarik-menariknya gitu. Tiba-tiba sekian tahun tidak bertemu, kemudian bertemu lagi, gila ini anak kok cantik ya. Seperti bersinar ini ngapain wajahnya. beri aku di muka umum tuh gimana coba? Loh, yang mengangkat soal suka dan Kan tidak yang paling suka itu siapa? gampang, paling gampang dipahami netizen kan seperti itu. Oh iya, berarti kan tidak ada yang perlu dipersalahkan ini. Iya. Berarti, nah ini pengalaman pribadi saja karena saya dulu berpikir kok beda sekali ya Ibu Nai sekarang. Nah kan curcol jadinya. Iya. Ntar lo itu kan dua tips. Iya.
1, menjaga kesehatan. 2, berpikir positif. 3 Bu, yang Ya, 3 Bu, sangat standar, lebih standar lagi gitu. aduh standar lagi nih Bu. Iya. Oke. Ya, semua hal yang standar itu sebenarnya sangat produktif ya. Karena mungkin standar itu sudah teruji dan terbukti ya. Iya, yang terakhir adalah ya karena kita hidup di Indonesia ya, Heeh. ada keyakinan agama, Heeh. terus juga background orang Indonesia itu indigenous-nya ya animisme dan dinamisme ya. Jadi segala yang ada di kita semesta ini bernyawa gitu ya. Jadi ya rajin berdoa, rajin beribadah gitu ya, sangat berkait juga dengan berpikir positif. Kan orang kalau udah rajin berdoa, rajin beribadah, pasti doanya doa yang positif ya, nggak ada doa yang negatif atau doa yang memaki ya. Oh bisa aja Bu. Misalnya apa tuh? Semoga tetangga saya yang mati bukan saya. Misalnya kayak gitu. Itu namanya apa ya? Bukan doa itu, Apa itu Bu? Kutukan. kutukan itu. Oh iya. Berarti berdoa oke, mengutuk nggak boleh. Iya, dengan berdoa tuh kan hati jadi tenang. Siapapun itu agamanya apapun, ketika sudah masuk dalam mode berdoa gitu, lebih tenang, merasa bahwa ada sosok yang mengendalikan di luar kita yang akan membantu gitu. Jadi ada kekuatan yang lebih besar yang membantu, itu akan memunculkan ini ya. Oke lah kalau doa begitu Bu. But, nah saya pernah membaca di suatu itu, berdoa itu only works if you believe in your prayer. Jadi berdoa itu efektif kalau Anda percaya. Nah, kalau buat orang-orang yang nggak percaya gimana Bu? Orang yang ateis, Kayak ateis, agnostik. Nah kayak si Jering itu kan dia katanya agnostik. Gimana itu Bu? Kan dia nggak percaya bahwa berdoa itu memberi hasil yang positif. Sementara doa itu akan memberi hasil yang positif kalau Anda percaya bahwa doa itu akan memberi hasil yang positif. bisa Solusinya apa dilakukan Bu? dengan cara spiritualitas yang lain ya. Kok spiritual Bu? Kok orang dia nggak percaya Bu? Spiritual itu tidak semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan agama loh, tapi Oh, lebih gitu. lebih ke kondisi apa ya? Kondisi. Keseimbangan dengan alam, keseimbangan dengan sesama manusia. Oh gitu. Oh, soalnya saya kira spiritual itu, yang namanya spiritual itu pokoknya yang Tuhan-Tuhanan, sembahyang-sembahyang. Saya kira itu yang namanya spiritual. Ternyata bukan ya Bu ya? Iya, tidak terbatas pada keagamaan kalau spiritualitas. Kalau religiusitas. Oh. Religion. Oh, berarti itu loh bedanya loh. Spiritualisme dan religiusitas itu beda. Religiusisme ya dia. Religius. Kalau bahasan isme, bukan Nah, ya itas. kita tidak akan bahas lebih lanjut. Iya. Tapi yang jelas berarti doa kalau untuk yang ateis, Ya, substitusinya keseimbangan adalah dengan sesama manusia, ke makhluk hidup lainnya, lalu ke alam. Misalnya dengan meditasi ya. meditasi. Meditasi itu juga nggak semata-mata Kayak bersila, atau apa, tangan tapi, di paha. ya, tapi misalnya sebelum tidur gitu. Gimana? Sebelum tidur memberikan waktu 15 menit berterima kasih kepada tubuh. Terima kasih tubuh masih sehat sampai sekarang. Terima kasih jantung masih mau berdetak dengan nyaman. Terima kasih mata sudah melihat hal-hal yang baik. Terima kasih paru-paru masih bisa bernafas dengan baik gitu. Jadi mengucapkan terima kasih kepada hal-hal yang dulunya biasanya kita anggap sebagai sesuatu yang biasa tugasnya, tapi sekarang lebih aware pada betapa beratnya tubuh ini menopang diri kita supaya bisa survive di dunia ini. Nah, itu sangat terkait juga dengan mindfulness ya. Wah, ini lagi serem ini Bu, mindfulness Bu. Kesadaran yang benar-benar here and now, saat Here ini and dan now. ini ya. Wah, mantap Bu. Nah, soal yang terima kasih ini, saya kan orangnya skeptis Bu. Iya. Gimana kalau orang dia punya pikiran
terima kasih jantung. Emang jantung bisa berpikir kok jantung diterima kasih? Ada nggak semacam substitusinya Dengan kata yang ketika kita lainnya. berterima kasih kepada jantung, which is apa ya? Ngapain kok berterima kasih jantung? Karena memang jantung ya memang Tugasnya fungsinya begitu, tugasnya gitu begitu. ya. Ada nggak kayak substitusi yang semacam itu? Yang Saya mau menjelaskan background dulu ya kenapa. boleh, Bu, boleh, Bu, kenapa boleh, Bu. itu gitu. Heeh. Karena kan selama ini kita menganggap bahwa jantung, paru-paru dan seluruh anggota tubuh itu emang tugasnya seperti itu. Gitu. Tapi membuat kita tidak aware akan keadaan di sini dan kini gitu loh. Misalnya kalau kita setiap hari menyediakan waktu untuk berterima kasih atau untuk merefleksikan tugas anggota tubuh kita akan menyadari, oh hari ini kok kayaknya jantungku nggak berdegup seperti biasanya ya gitu, atau misalnya paru-paruku kok agak sesak ya kok tadi nafasnya. Itu kan membuat kita jadi here and now kan, mindful, jadi tersadar bahwa oh ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Itu yang membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dari organ tubuh kita. Ketika kita peka terhadap kebutuhan organ tubuh kita, ya kita nggak bakal hidup ngawur, ya nggak? Hidup ngawur dalam artian misalnya ya udah ngerokok lah atau Jadinya melakukan hal-hal perilaku yang negatif terkait dengan kesehatan gitu Iya. loh. Nah itu buat orang yang dalam tanda kutip meboya ya kalau dalam bahasa Bali ya. itu kayak skeptis, nggak percayaan. nggak percayaan Kayak saya. ya, nggak percayaan dengan kata terima kasih terhadap anggota tubuh. Itu sebenarnya lebih membuat kita aware, sadar saat ini dan kini bahwa something wrong with our body, so we need to taking care. Waduh, ini anjing, aduh, tin. Nah, untung mau dia minggir, Bu. Gitu. Dengan kata lain semacam bersyukur juga, Bu, ya. Ya, bersyukur, gratitude, bersyukur bahwa ya kita masih ada di sini gitu loh. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Untuk WFH, balik lagi ya ke WFH ya, work from home, ya nggak bakal bisa semaksimal dan seoptimal zaman kerja biasa kan. biasa gitu. Tapi dengan kita berpikir positif, kita menjaga fisik kita, lalu kita meningkatkan berdoa, beribadah atau gratitude terhadap kondisi kita saat ini, membuat situasi itu yang nggak berat-berat amat gitu loh. Ya mungkin ya kalau misalnya saya tidak berpikir positif atau tidak menjaga tubuh, ya bawaannya uring-uringan, berantem sama bapak terus, atau misalnya ngurus bayi-bayi jadi nggak optimal, ya udah biarin aja nangis gitu. Oh, gitu. Atau mungkin kayak gini, Bu, ya. Situasinya kayak Ibu yang bilang tadi itu, apa yang tidak bisa kita ubah, apa yang bisa kita ubah. Mungkin situasinya memang berat, jadi situasi itu tidak bisa kita ubah, tapi yang bisa kita ubah adalah sikap kita menghadapi situasi itu. Iya, kayak gitu ya, Bu, dan ya. juga perilaku kita menghadapi itu gitu. Paling penting juga yang terakhir ini, Apa itu? literasi. Literasi gimana? Ya, literasi itu dalam artian adalah bagaimana kita menghadapi situasi pandemi ini dengan informasi yang benar gitu. Informasi yang benar. Waduh, Iya. ini benar banget nih, Bu. Gimana itu informasi Karena yang benar, Bu? mitos, misinformasi tentang COVID ini berubah terus, apalagi kalau kita baca di website WHO ya, anjuran-anjurannya juga update terus menerus ya enggak, karena ini sesuatu yang baru gitu. Bahkan ilmuwan pun juga masih meraba-raba bekerja untuk mencari hal yang terbenar dan tervalid untuk situasi ini gitu. Ini yang membuat akhirnya banyak media atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya dengan mudahnya membuat misinformasi. Jadi membuat masyarakat jadi salah arah gitu loh. Misalnya dulu nggak apa-apa, nggak pakai masker, cukup orang yang sakit aja masker. Tapi ternyata situasinya ya nggak seperti itu gitu. Ini bukan influenza biasa, bukan penyakit biasa yang kalau influenza dulu orang yang sakit ya pakai masker kan. Kalau sekarang ya untuk meminimalisir, menurunkan kurva, menurunkan jumlah penderita, ya harus benar-benar self care
ada loh Bu orang dari diri sendiri. yang entah gimana ceritanya dia menganggap COVID-19 ini cuma setara flu biasa, jadi dilebih-lebihkan lah. Saya enggak ngomongin konspirasi ya, cuma ibaratnya mereka bilang orang-orang dan pemerintah itu terlalu paranoid gitu, padahal ini cuma setara flu biasa doang. Nah ini saya sedang meneliti ini dengan teman saya ya, tim peneliti gitu ya, karena Ibu bikin penelitian tentang ini Bu? Ya karena saya merasa perlu untuk mencari tahu, karena kan background keilmuan saya psikologi kesehatan ya. Jadi saya ingin mencari tahu bagaimana sih keyakinan masyarakat terhadap kesehatan terkait dengan COVID ini gitu. Akhirnya kemarin yang ngadain penelitian terus share survei gitu kan. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah pernah melihat di postingan YouTube Bapak kan share survei juga kan, bantu saya gitu. Nah hasil analisis penelitiannya ya bahwa ternyata myth dan misinformation terkait dengan COVID ini sangat mengganggu sekali memang bagi keyakinan kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya mengganggu perilaku pencegahan di masyarakat gitu loh. Dengan spesifiknya ya mitos. Ntar dulu Bu, jangan dibahas terlalu spesifik, nanti kita akan gitu. Nanti bahas podcast khusus tentang itu Bu. Cuma secara garis besar aja dulu. Jadi ternyata banyak misinformasi yang beredar yang gimana tadi Bu? Yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku pencegahan COVID itu sendiri gitu loh. Akan mempengaruhi juga bagaimana keyakinan kesehatan masyarakat bahwa COVID ini ada dua sisi yang sangat bertolak belakang. COVID ini adalah penyakit biasa, atau bahkan COVID ini stigmanya negatif banget, sama kayak Ebola lah dulu ya. Waduh. Atau kolera lah ya zaman dulu. Ini kayak ekstrim kiri lawan ekstrim kanan. Aduh ini anjing, aduh. Nah sebelum kita akhiri Bu, ringkasannya gimana? Jadi WFH itu emang susah, tapi nothing we can do about that. Jadi yang bisa kita ubah itu perilaku kita, sikap kita dalam menghadapinya. Nah, untuk beradaptasi dengan situasi ini. Iya betul sekali. Karena kan kalau balik lagi ke bagaimana cara survive ya, dengan cara bertahan hidup dengan cara jangan kena penyakit. Iya, jangan kena penyakit. Keempat, literasi itu sangat penting. Cari Health informasi literacy yang benar-benar valid. Jangan percaya katanya selebgram ini, katanya artis ini, katanya penyanyi ini, katanya YouTuber ini. Waduh. Itu mereka tidak punya background terkait dengan epidemiologi, dengan kesehatan. Yang nggak bisa dipercaya dong. Kalau misalnya katanya penyanyi ini, musik ini lagi ngetren loh, ya bisa ya diterima ya. Iya betul. Tapi kalau katanya penyanyi ini, penyakit ini adalah seperti flu biasa ya. Iya. Apa background atau misalnya katanya penggebuk drum ini itu sangat spesifik. Itu terlalu spesifik ya. Tapi saya dari segi tenaga kesehatan ngerasa ya gini-gini juga psikolog juga tenaga kesehatan yang sekarang sangat dibutuhkan ya dalam era pandemi ini. Karena banyak yang stres Bu ya. Iya, gregetan juga gitu loh dengan statement seperti itu. Waduh Bu, nggak terasa Bu, kita ngobrol nih setengah jam lebih loh Bu. Waduh, nanti kita lanjut lagi Bu ya dengan setting yang lebih ini. Oke guys, sampai di sana dulu, semoga ada yang bisa bermanfaat. Kita udah sampai Bangli loh, kasih tahu. Oh ya, ini namanya Bangli. Kalau di Bali itu ada istilah kalau orang gila ke Bangli, karena di Bangli ini ada rumah sakit jiwa. Jadi ini kita sedang ada di Kabupaten Bangli. Jadi dari Singaraja mau ke Klungkung itu kita melewati Bangli baru ke Klungkung. Itu memasuki kota Bangli yang Bangli. Iya. Oke. Kota Bangli yang Bangli. Ada kepanjangannya tapi saya nggak tahu. Oke guys. Iya. Ciao, sampai jumpa.